Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Al-Hudurul Kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan ta'lim dan kajian rutin kita. Malam hari ini suaranya agak serak-serak basah. Jadi mohon dimaklumi. Baik jemaah sekalian, tema kita pada kesempatan kali ini adalah akhlak. Materi yang kita ingin bahas adalah as-sabru fil Islam, sabar dalam pandangan Islam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru makna sabri, sabar. Makna sabar adalah habsun nafsi anil jaza. Sabar itu adalah menahan diri, tidak berkeluh kesah. Menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi makanya kalau kita lihat di dalam arti sabar secara istilah adalah ya, khuluqun fadlun min akhlaqin nafsi yumtana'u bihi min fi'li ma la yahsunu wa la yajmul. Satu akhlak yang sangat mulia yang mampu menjadikan pemiliknya menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang tidak pantas. Jadi sabar maknanya adalah satu akhlak yang mulia yang menjadikan pemilik akhlak tersebut menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak pantas. Itu mah yang disebut dengan sabar secara istilah. Jadi kalau sabar secara bahasa tadi menahan diri, tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara istilah makna sabar adalah satu akhlak yang mulia yang menjadikan pemilik akhlak tersebut menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik dan sesuatu yang tidak pantas. Itu makna sabar secara istilah. Maka kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pujian, memberikan satu pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang melakukan kesabaran. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisabin, dengan tanpa perhitungan. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Ibarat kata kalau kita diajak belanja oleh seseorang, kemudian suruh ambil apa saja, enggak usah pakai hitung-hitungan. Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang mau ya bersikap, mau melakukan kesabaran itu dengan pahala yang tanpa hitungan, bighairi hisabin, dengan tanpa hitungan. Itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau bersabar. Kalau kita lihat tidak ada ibadah yang pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar itu. Sekarang kalau kita lihat baca Al-Qur'an pahalanya ketahuan. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf dibalas oleh Allah satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan Allah menjadi 10 kali lipat. Sedekah pahalanya berapa?
antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi giliran sabar, pahalanya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala ya akan memenuhi pahala kepada orang-orang yang bersabar itu dengan tanpa perhitungan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sekelompok sahabat Ansor yang meminta sesuatu kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum. Lalu Rasul memberikan apa yang diinginkan oleh mereka kepada mereka. Datang lagi kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka minta lagi kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya kemudian diberikanlah oleh Rasul kepada mereka. Hatta nafida ma indahu, sampai sesuatu yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu habis. Faqal, lalu Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum. Kebaikan apapun, harta apapun yang ada pada saya, tidak pernah saya simpan sehingga saya tidak berikan kepada kalian. Saya memang tidak punya. Apapun yang saya miliki sesungguhnya sudah habis dan sudah saya berikan kepada kalian semua. Oleh karena itu kata Rasul, wa may yasta'fif yu'ifhullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri tidak meminta-minta, yu'ifhullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk bisa menjaga diri, tidak meminta-minta kepada orang lain. Wa may yastahni yuhnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, yuhnihillah, maka Allah akan cukupkan kepada dia. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, yusabbiruhullah, maka Allah menjadikan dia sabar. Jadi sabar ini bukan ujuk-ujuk. Sabar ini bukan kun fayakun, tetapi sabar itu proses. Sabar itu adalah proses dan ada sikap, ada satu kemauan. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, yusabbiruhullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia sabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Tidaklah seseorang diberi dengan satu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas dibanding dengan kesabaran itu sendiri. Tidaklah seseorang diberikan satu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang lebih baik, dengan pemberian yang lebih luas dibanding dengan sabar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar, ya fakana khairan lahu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Aneh, heran urusan orang mukmin ini. Ajib. Heran saya urusan orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman itu semuanya adalah baik. Tinggal bagaimana dia memposisikan ya terhadap urusan tersebut. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman saja. In asobathu dharra, in asobathu syarra syakar, jika dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa kemalangan, dia timpa musibah, sabar, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, maka itu lebih baik bagi dia.
Ini idealnya orang mukmin seperti itu. Artinya apa? Apapun yang terjadi pada kita, jika itu sebuah kenikmatan, sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, ya maka aku akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Ya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Tetapi sebaliknya, tidak semua orang itu senantiasa mendapatkan kebaikan. Kadang-kadang sekarang mendapatkan kebaikan. Nanti bulan depan, tahun depan enggak lagi. Kata orang, roda itu berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergilirkan kepada manusia. Sehingga ini sudah aksioma, sudah sunnatullah. Tidak semuanya orang senantiasa baik-baik saja. Tidak semuanya orang senantiasa dalam keadaan buruk. Tapi kadang baik, kadang buruk itu adalah sunnatullah. Dulu ketika masih aktif kerja jaya. Segala-galanya terpenuhi, namanya masih jadi pejabat. Sekarang sudah pensiun. Dulu ketika di kantor semuanya angkat tangan, hormat semua. Sekarang begitu pensiun, borong-borong ada yang pakai hormat katanya. Tegur siapa aja kagak ada. Begitulah memang manusia. Dan itu semua akan dialami oleh manusia. Dulu ketika masih kaya semuanya orang panggil Pak Haji mau kemana katanya. Sekarang giliran sudah terpuruk. Boro-boro ada yang manggil Pak Haji. Ketemu aja senyum kagak ada yang senyum. Ada? Fakta di lapangan begitu. Itulah memang kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, pokoknya orang mukmin itu urusannya hanya dua. Jika mendapatkan kebahagiaan, bersyukur. Mendapatkan musibah, mendapatkan kemalangan, bersabar. Hanya ada dua pilihan. Mau bersyukur atau mau bersabar. Bersyukur terus, ya saatnya bersyukur. Tapi saatnya kita juga mesti bersabar atas kondisi yang sedang menimpa kita. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita lihat sahabat radhiyallahu anhu menegaskan, ya, ala inna sabra minal iman bimang zilatir roksi minal jasad. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, ingatlah, kalau kita berbicara iman, kemudian ya kita bandingkan sabar itu di mana posisi dari keimanan kita. Maka kata Ali, sabar itu posisinya seperti kepala dengan tubuh. Ibaratnya, kalau kita berbicara iman kita, di mana letaknya kesabaran itu? Sabar itu menjadi ya seperti halnya kepala dengan tubuh. Seperti halnya kepala dengan tubuh. Ya, fa idza quti'a ar-ra'su badal jasad. Kalau kepala dipotong badal jasad, maka ya sekujur tubuh, anggota tubuh yang lain sia-sia, enggak ada artinya. Demikian pula kalau orang beriman tanpa ada kesabaran yang dipegang, tanpa ada kesabaran yang menjadi sandaran, maka sungguh keimanannya akan rapuh. Kalau orang beriman tanpa ada sabar, keimanannya akan rapuh. Tapi ini jangan dibuat senjata. Giliran BBM naik mesti sabar. Ini namanya senjata, ya kan? Jadi giliran BBM naik, sabar. Sabar itu as-sabru minal iman. Sabar itu adalah bagian dari iman. Ya tentu rasa-rasanya kurang pas kalau menggunakan itu. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang sudah maklum buat kita, sabar kan ada 3. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam rangka menghindari maksiat. Dan sabar dalam rangka menghadapi takdir dan keputusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Yang pertama adalah sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala mesti sabar. Harus sabar kita. Sabar dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita mesti ya salat berjamaah. Dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah umur, tambah tua, tambah dekat dengan masjid. Tambah umur, tambah tua, ibadah kita berbeda dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu.
Jangan ngukurnya kita 10 tahun yang lalu dengan sekarang ibadah kita mesti sama. Ya kita mesti seperti itu. Kita ini sudah tambah umur. Mesti semuanya serba ketat perhitungannya. Ibarat orang dulu masih aktif, segala sesuatunya jor-joran. Tapi sekarang udah menjelang pensiun, semuanya pakai perhitungan ketat. Orang juga sama, semakin tua, semakin ketat berhitungannya. Dulu kalian masih muda. Ya namanya umur masih muda, jor-joran terserah mau apa. Tapi kalau yang namanya kalau orang sudah berumur, segala satunya mesti harus penuh dengan pertimbangan. Kenapa kita mesti sholat berjamaah di masjid? Kalau kita sudah di masjid mau ngapain saja? Beda orang-orang yang sudah berumur seperti kita di masjidnya dengan anak-anak berbeda. Makanya kalau kita di masjid bukan sekedar datang ke masjid. Apa yang bisa kita lakukan kita manfaatkan di masjid ya dimanfaatkan. Begitu masuk masjid tidak lupa yang namanya niat i'tikaf. Begitu masuk masjid tidak lupa yang namanya sholat tahiyatul masjid. Karena itu sebagai penghormatan kita masuk ke dalam masjid. Dan itu yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak begitu masuk masjid langsung duduk, tapi sholat tahiyatul masjid. Begitu sampai di masjid, begitu mendengarkan adzan dikumandangkan, dengarkan baik-baik adzan itu, jangan pada ngomong sendiri. Ini anak udah pada tua, kayak anak muda aja. Adzan dikumandangkan pada ngomong sendiri. Adzan itu adalah panggilan sholat. Adzan itu adalah kalimat-kalimat yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikumandangkan. Begitu kita mendengar kalimat Allah Subhanahu wa taala, adzan kita dengarkan baik-baik. Kita jawab adzan itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang namanya orang lupa. Perasaan kayak anak SMP aja dulu kita kan. Begitu ada adzan dikumandangkan masih ngomong sendiri. Perasaan bawaannya kayak anak SMP aja dulu. Ya dulu kalau kita SMA masih gitu-gitu. Tapi kan kita sekarang sudah tambah umur. Kita manfaatkan waktu. Jangan kemudian dengar adzan ya. Satu contoh, begitu sudah masuk ke dalam masjid, sudah sholat tahiyatul masjid. Begitu adzan selesai dikumandangkan, apa yang bisa kita lakukan? Sholat tahiyatul masjid. Jangan kemudian kita bengong duduk. Sayang waktu kita. Sabar, kita mesti sabar. Begitulah memang hidup kita ini. Karena kadang-kadang kita melihat sebagian orang. Begitu masuk ke dalam masjid duduk. Begitu duduk. Habis adzan dikumandangkan. Lah qobliyah wala yang lain. Nunggu sampai iqomah. Baru sholat berjamaah. Waktu tersia-siakan. Kita manfaatkan seperti itu. Karena kita harus punya prinsip. Bahwa paling tidak sebagai orang yang beriman, kita sabar dalam menghadapi ketaatan ini. Minimal 10 rakaat sholat rawatib harus kita laksanakan. Minimal rawatib yang muakkadah. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ya kemudian qabliyah subuh. Minimal itu. Tapi kalau ada kesempatan kenapa tidak? Namanya kita di masjid. Namanya kita di masjid. Kita di masjid. Ya sekarang kita di masjid apa yang kita manfaatkan? Kita gunakan qobliyah. Kita gunakan yang lain baca Al-Qur'an. Demikian pula kalau kita sedang sholat subuh jamaah sekalian. Kita harus ingat prinsip kita ini. Kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin. Ya. Thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta yatul asy-syamsu. Thumma yusalli rak'atain. Tahajjatin wa umratin ta'matin kata Nabi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah zikir kepada Allah sampai kapan? Sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit kira-kira selang 5 menit, 7 menit, 10 menit, kemudian kita sholat 2 rakaat. Dengan niat sholat syuruk atau sholat isyraq, kata Nabi, kita akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Ditakkidkan oleh Nabi, ditekankan oleh Nabi sampai 3 kali. Sempurna. Itu bukan pahala haji doang Pak.
pahala haji dan umroh. Bukan pahala umroh doang, tapi pahala haji dan umroh. Ini kesempatan yang di depan mata kita. Tapi ingat, rangkaiannya mesti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaiannya mesti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat subuh, doa, ya sudah zikir. Zikir itu ada dua. Apa saja, kita boleh baca buku, kita boleh baca Al-Quran, baca aurat, baca wiridan. Yang penting jangan baca HP. Kalau zikirnya zikir HP terus, apalagi ya, YouTuber ya kan, sampai matahari terbit, bukan. Minimal kita baca Al-Quran. Kalau kita nggak mau baca zikir, baca Subhanallah, Subhanallah, Akbar, Allah Akbar. Baca itu sampai matahari terbit. Kasih jeda 5-7 menit, setelah itu sholat 2 rakaat, sholat syuruk. Ini kesempatan ada di depan kita. Dulu kalau kita masih kerja buru-buru, Pak. Kalau kita nggak berangkat jam 5, ntar kena macet. Sekarang alhamdulillah Allah sudah kasih kita kesempatan, sudah tidak kerja lagi. Apa yang ada depan mata kita, jangan sampai kita sia-siakan. Mau sholat syuruk nggak usah nunggu hari Sabtu dan Minggu. Toh hari-hari kita ada di rumah. Kalau dulu memang Sabtu dan Minggu. Kalau mau sholat syuruk nggak usah nunggu bulan Ramadan, kelamaan. Selagi ada kesempatan kita manfaatkan. Itulah ya mesti kita harus bersabar dalam rangka menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang bertaat kepada Allah perlu dengan kesabaran. Ya, orang taat kepada Allah itu perlu sabar juga. Jamaah sekalian semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa manfaatkan waktu kita ya. Waktu kita gunakan untuk tadi yang untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sering saya sampaikan ibadah kita senantiasa berbasis umur, tambah tua, tambah dekat kepada Allah, ibadah kita tambah berkualitas yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, sabar dalam rangka menghindari maksiat. Seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam yang digoda oleh seorang wanita. Ini wanitanya ini di dalam Al-Quran nggak disebutkan namanya Pak ya. Jangan disebut dengan Zulaikha ya. Ya, digoda oleh seorang wanita. Nabi Yusuf kemudian menolak. Itu sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka kalau ada orang yang bisa bersabar menghadapi kemaksiatan, sebagaimana kemaksiatan Nabi Yusuf. Ini kalau kita lihat Nabi Yusuf, yang mau siapa? Yang mau perempuan loh. Perempuan ini nggak sembarangan loh. Imra'atul Aziz, istri pembesar, istri pejabat besar. Kalau mau selesai urusan bisa dikondisikan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak mau. Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan salah satu kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada seseorang besok pada hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah, kata Nabi. Salah satu orang yang akan mendapatkan pengayoman besok pada hari kiamat di saat tidak ada pengayoman ya kecuali pengayoman Allah Subhanahu wa taala adalah seorang laki-laki yang dipanggil seorang perempuan yang cantik, pejabat lagi, udah cantik pejabat kaya lagi. Pokoknya Anda bisa melakukan apa saja, semuanya bisa saya kondisikan. Asal mau saja. Tapi laki-laki ini hanya mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ini bisa kita lakukan luar biasa. Biasanya kan di mana-mana yang memulai laki-laki. Ini bukan laki-laki, laki-lakinya dipanggil. Dipanggil perempuan. Uang saku beres, namanya orang kaya, cantik lagi. Hanya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi laki-laki itu berani mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang keimanannya, kesabarannya dalam rangka menghadapi kemaksiatan seperti ini, maka orang-orang yang seperti ini besok pada hari kiamat akan mendapatkan pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala di saat Di saat tidak ada pengayoman kecuali pengayoman Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar dalam rangka menghadapi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam rangka menghadapi takdir. Kita semuanya maunya yang baik. Takdir Allah itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi yang harus kita ingat, takdir Allah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Takdir-takdir yang berlaku bagi makhluknya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada. Tapi ingat, takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar berikhtiar. Kita hanya sekedar akhdul asbab. Maka kalau takdir itu yang kita terima baik-baik, kita pasti alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada takdir yang buruk yang terjadi di kita. Ya mau tidak mau kita terima. Sekarang satu contoh jemaah sekalian. Kita sudah berusaha untuk menjadi yang baik. Kita punya anak, punya cucu. Sudah kita masukkan ke dalam pesantren. Biar menjadi orang yang soleh. Biar dikit banyak punya hafalan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Begitu sudah lulus dari pesantren, ternyata kelakuannya naudzubillah min dzalik melebihi orang-orang yang tidak pernah di pesantren. Sekarang apa yang kita bilang? Apakah kemudian anak dan cucu kita binasakan saja? Bikin malu orang. Sudah di pesantren sekian lama tapi hasilnya nggak maksimal seperti itu. Ya kita tidak bisa mengatakan begitu. Kita kan sudah ikhtiar. Sudah di pesantren kan kurang apa di pesantren? 6 tahun nggak tanggung-tanggung. Tapi begitu keluar dari pesantren ternyata perilakunya naudzubillah min dzalik melebihi orang-orang yang tidak pernah di pesantren. Maka dalam hal ini kita hanya mengatakan astagfirullah, inilah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau anak kita nggak di pesantren ini, Pak. Pesantren sudah 6 tahun, segala-galanya sudah, tapi ternyata begitu pulang hasilnya tidak sesuai dengan harapan kedua orang tuanya. Maka kita hanya mengatakan, ya astagfirullah, ya sudah. Saya mohon ampun kepada Allah, inilah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terima. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita beriman kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Yang jelas jika kita menyikapi takdir Allah, jika takdir yang baik semua orang pasti senang, tapi kalau takdir yang buruk, minimal kalau kita tidak bisa ridho, minimal kita ikhlas. Kita ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan semangat kita. Maka yang kita ingat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu suhtu, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah pasti menguji mereka. Ini prinsip, semakin Allah mencintai hambanya, semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Itu prinsip yang harus kita yakini. Semakin besar cintanya Allah kepada hambanya, maka semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kata Nabi, asyadun nasi balaan al-anbiya fal-anbiya tsummal amsal fal-amsal. Kalau kita lihat, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang keimanannya di bawah mereka dan keimanannya di bawah mereka. Contoh, Nabi Muhammad
seperti apa ujiannya? Nabi Ayub alaihissalam ujiannya seperti apa? Sakit 18 tahun jemaah sekalian. Nabi itu udah sakit secara fisik, secara moral sakit juga. Karena apa? Karena istrinya Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, rasa-rasanya kurang bisa menerima apa yang sedang diderita oleh Ayub alaihissalam. Sampai istrinya mengatakan begini, sakit nggak kalau bapak-bapak punya istri begini, udah sakit sekian puluh tahun istrinya ngomong begini, ente katanya jadi nabi, masa jadi nabi sakit-sakit begini gimana sih? Kalau mau jadi nabi minta dong sama Allah. Katanya ini gimana sih? Coba kalau yang ngomong itu istrinya, sakit nggak bapak? Udah sakit fisik digituin. Luar biasa sampai Ayub alaihissalam bersumpah, demi Allah, kalau saya sembuh, istri saya akan saya pukul dengan 100 kali pukulan. Ini kan menunjukkan bahwa namanya laki-laki digituin istri, sakit-sakit juga. Biarpun Nabi Ayub alaihissalam punya sifat sifat sebagai seorang laki-laki yang wajar ketika ya kemudian disikapi oleh istri dengan sikap yang seperti itu. Sampai Nabi Ayub alaihissalam mengatakan begitu. Maka tidak lama kemudian setelah istrinya ngomong begitu, Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Wahud ya birijlika. Jadi urkud birijlika. Hentakkan kakimu. Maka dari kakimu yang kamu hentakkan itu akan keluar air. Dan air itu akan kamu bisa gunakan untuk mandi. Tetapi kata Allah, kalau istrimu kamu jadi pukul 100 kali, apa yang terjadi bisa babak belur ini 100 kali. Maka kata Allah pakai siasah, ya disiasati. Wahud ya biadika dihsan, ambil ya seikat ya rumput ilalang atau seikat ya lidi 100 biji, ikat 1 kali, pukulkan kepada istrimu sekali, itu Anda sudah membayar. Ayub, Anda sudah membayar sumpahmu. Jadi itu yang disebut dengan siasat syariah. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah. Maka yang namanya orang semakin tinggi keimanannya semakin besar. Coba sekarang kita lihat. Namanya ya keluarga Yasir. Begitu masuk Islam, bapaknya Yasir, istrinya Sumayyah, anaknya Ammar disiksa habis-habisan oleh Bani Makhzum. Sampai Nabi hanya mengatakan, "Sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah." Wahai keluarga Yasir, bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janjimu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang namanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hidup, khilafah Islam itu yang berkuasa itu adalah Al-Ma'mun, anaknya Harun ar-Rasyid, tapi fahamnya faham Mu'tazilah. Fahamnya Mu'tazilah. Yang membedakan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa Al-Quran dikatakan sebagai makhluk, nggak bisa. Maka karena kebijakan penguasa, kebijakan Khalifah Al-Ma'mun ketika itu menegaskan keputusan pemerintah, ya Khilafah Al-Ma'mun mengatakan bahwa terkait dengan Al-Quran, Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, oh tidak, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Firman Allah adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap kekeh mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Hanya gitu doang jamaah sekalian. Ngomong gitu doang, di penjara. Hanya ngomong gitu doang itu di penjara. Di penjara bertahun-tahun sampai seperti itu. Hanya mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Sementara faham negara yang ada ketika itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal kekeh tidak mengatakan begitu.
Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah mengatakan seperti itu. Al-Quran bukan makhluk. Hanya ngomong Al-Quran bukan makhluk, di penjara sampai kemudian akhir hayatnya. Sampai kemudian Al-Ma'mun, khalifah sang khalifah meninggal. Jemaah sekalian sebagai dimuliakan Allah. Jadi itu yang namanya sabar seperti itu. Sabar itu seperti itu. Maka sikap yang paling simple yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita bisa menumbuhkan sifat kesabaran dalam diri kita ini, patokannya adalah kita senantiasa melihat orang-orang yang kelasnya di bawah kita. Jika kita melihat orang-orang yang kelasnya di bawah kita, maka pasti kita akan bisa menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang satu contoh, luar biasa ya, kita mendapatkan masalah begini. Kita kembalikan, jangankan kita. Nabi aja begitu. Yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Yang namanya Suhaib, yang namanya keluarga Yasir seperti itu. Nanti kalau kita kembali kepada konteks Indonesia ini, ya apa sih yang kurang ini? Ya jangankan kita begini, itu kiai ini begini. Yang kiai aja mendapatkan musibah yang seperti itu, apalagi kita. Jadi makanya kalau kita lihat, ya mesti melihat orang-orang yang kelasnya di bawah kita. Tetapi dalam konteks keimanan, dalam konteks ibadah, kita melihatnya orang yang di atas kita. Jadi makanya ya ungduru ila man huwa aswala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum, kata Nabi. Lihatlah orang yang levelnya itu di bawah kalian. Itu lebih patut bagi kalian untuk bisa mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tangduru ila man huwa fawqakum, janganlah kamu melihat kepada orang yang levelnya di atas kalian. Dalam konteks kehidupan dunia, musibah, kenikmatan, anugerah apapun yang diberikan oleh Allah, prinsip kita senantiasa melihat orang yang levelnya di bawah kita. Pasti nanti kita bersyukur, Pak. Tapi kalau urusan ibadah, kita mesti harus melihat orang yang levelnya di atas kita. Jangan kita buru-buru bangga. Ya alhamdulillah saya biarpun begini-gini sholat jamaah nggak ketinggalan katanya. Daripada tetangga saya itu katanya, ini kurang pas. Jadi kalau urusan ibadah kita membanggakan orang yang di atas kita. Ya Pak Haji yang punya travel haji, yang bos yang punya itu jamaahnya nggak ketinggalan, tahajudnya nggak ketinggalan. Ya kita ada apanya katanya. Lah kita mending punya travel, punya apa? Lah kita nggak punya apa-apa. Masa ibadah kita kalah dengan dia? Kita semangatnya begitu. Pak Haji yang sesibuk itu bisnisnya banyak, bisa loh menghatamkan Al-Quran sebulan 1 kali. Lah kita ini ngapain waktu kita ini? Masa kita ikut-ikutan anak-anak muda main HP mulu? Saatnya kita harus bisa bersaing. Tetapi kalau urusan apa? Kalau urusan kenikmatan, urusan dunia, kita melihat orang yang masih di bawah kita. Alhamdulillah biarpun begini, masih lo dapat pensiun, alhamdulillah. Daripada tetangga-tetangga yang di kampung kasihan nggak mendapatkan apa. Bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Persoalannya hanya satu, gimana cara pandang kita ini terhadap apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara pandang kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti itu sesuai ya dengan keinginan kita, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi ngukurnya gampang jamaah sekalian, ngukur yang gampang ya alhamdulillah sekarang masih lumayan. Dibanding dengan kemarin 2 tahun yang lalu zaman corona kayak apa kan? Aduh semuanya susah semua. Alhamdulillah sekarang kita kembalinya begitu. Kalau kita kembalinya pada ya pokoknya kembali masa corona aja udah. Ya sekarang gimana ya alhamdulillah ya. Mahal-mahal dikit gak ada masalah lah.
Ya, yang penting masih kebeli dibanding kemarin. Semua yang murah, tapi nggak ada untuk beli. Karena corona 2 tahun. Nah, maka prinsip kita seperti itu. Jadi kita kembali urusan ibadah, kita melihat orang yang lebih tinggi levelnya ya dibanding dengan kita, tapi kalau urusan ketaatan, ya urusan kenikmatan, urusan anugerah apapun yang diberikan oleh Allah, kita mesti kembali melihat orang yang levelnya di bawah kita dan kita melihat orang yang betul-betul ya tidak sesuai dengan kita atau lihat situasi yang lebih buruk daripada situasi yang kita hadapi sekarang. Inilah substansi dari materi sabar yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Hadirin ajma'in, sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.